Dembele raih Onze d'Or 2025. Ronaldo dinobatkan kuat oleh Liga Portugal. Eriksen resmi gabung Wolfsburg. Marco Reus jadi manajer tim di Baller League. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Nicolas Otamendi dipastikan absen di Liga Perdana Piala Dunia 2026 setelah menerima kartu merah langsung dalam pertandingan kualifikasi melawan Ekuador. Bek berusia 37 tahun itu diusir wasit akibat tackle berbahaya menjelang akhir pertandingan, meninggalkan Argentina bermain dengan 10 pemain. Aturan FIFA menyatakan bahwa kartu merah langsung di kualifikasi akan berlanjut ke turnamen utama, sehingga Otamendi harus menjalani skorsing di laga pertama jika masuk skuad final. Gelandang asal Prancis Yacine Adli resmi bergabung dengan klub Saudi Pro League Al Sabab dari AC Milan. Kesepakatan permanen ini bernilai 7 juta euro termasuk bonus tambahan, dan Adli menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun. Langkah ini diambil setelah Adli tidak masuk dalam rencana pelatih Massimiliano Allegri untuk musim 2025-2026. Kini ia memulai babak baru di Liga Pro Saudi yang tengah aktif merekrut pemain Eropa melalui jendela transfer yang diperpanjang. Steve Mandanda, kiper legendaris Olympique Marseille, resmi mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola di usia 40 tahun meskipun menerima tawaran dari beberapa klub Ligue 1 seperti Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest, dan Montpellier. Ia memilih untuk pensiun. Selama karirnya, Mandanda mencatatkan 613 penampilan bersama Marseille, menjadikannya pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah klub tersebut. Ia juga turut mengantarkan Prancis menjuarai Piala Dunia 2018. Benjamin Pavard resmi meninggalkan Inter Milan dan bergabung dengan Olympique Marseille dengan status pinjaman hingga akhir musim, disertai opsi pembelian sebesar 16 juta euro yang tidak wajib. Bek Prancis berusia 29 tahun ini dikenal fleksibel di posisi bek tengah maupun bek kanan. Kedatangannya diharapkan memperkuat lini belakang Marseille yang tengah bersaing di Ligue 1 dan kompetisi Eropa. Pavard menegaskan Marseille adalah satu-satunya klub yang ingin ia bela musim ini. Ousmane Dembele meraih penghargaan bergengsi Onze d'Or 2025 dari majalah Onze Mondial, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik Eropa musim lalu dengan 35 gol dan 16 assist dalam 53 pertandingan bersama Paris Saint-Germain. Dembele membawa klub meraih treble domestik dan internasional termasuk Liga Champions dan UEFA Super Cup. Ia unggul tipis dengan 32,5% suara, mengalahkan Lamine Yamal yang menorehkan 30%. Penghargaan ini menegaskan transformasi Dembele dari pemain berbakat menjadi bintang dunia. Kini, ia menjadi kandidat kuat peraih Ballon d'Or 2025. Cristiano Ronaldo baru saja dianugerahi penghargaan Greatest of All Time Quad oleh Liga Portugal dalam acara gala yang digelar di Porto pada Rabu malam. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas kontribusi luar biasa Ronaldo terhadap dunia sepak bola. Meskipun kini bermain untuk Al Nassr di Arab Saudi, Ronaldo tetap menjadi ikon global berkat prestasi gemilangnya bersama Real Madrid dan timnas Portugal. Liga Portugal memuji etos kerja, daya saing, dan karakter Ronaldo yang tak tergoyahkan, menegaskan bahwa warisannya melampaui statistik semata. Christian Eriksen resmi bergabung dengan VfL Wolfsburg dengan status bebas transfer setelah kontraknya berakhir di Manchester United pada musim panas lalu. Pemain internasional Denmark berusia 33 tahun ini menandatangani kontrak hingga 2027 dan akan mengenakan nomor punggung 24. Keputusan ini menandai langkah Eriksen ke Bundesliga, liga top Eropa pertama dalam karirnya. Kehadirannya di Wolfsburg juga memperkuat ikatan dengan sesama pemain Denmark seperti Andreas Skov Olsen dan Jonas Wind. Langkah ini diharapkan dapat menghidupkan kembali performa Eriksen di level tertinggi Eropa. Marco Reus kini menjajal peran baru sebagai manajer tim di Baller League, liga sepak bola mini asal Jepang. Pengumuman resmi datang pada Rabu menyebutkan bahwa Reus akan memimpin tim di musim keempat liga yang dimulai pada Oktober mendatang. Meskipun tidak diwajibkan hadir langsung di pertandingan, Reus akan memantau dan membimbing timnya dari jarak jauh. Baller League mengusung format 6 lawan 6 dengan durasi pertandingan 2 babak masing-masing 15 menit. Liga ini juga melibatkan selebritas dan mantan pemain profesional sebagai manajer dan pemain. Setelah 5 bulan menjalani pemulihan akibat cedera robek meniskus pada April 2025, Nico Schlotterbeck kembali berlatih bersama Borussia Dortmund.
Pemain bertahan berusia 25 tahun ini sebelumnya menjalani operasi yang memperpanjang masa pemulihan, namun mendukung proses kesembuhannya. Pada sesi latihan tim di Brekel, Schlotterbeck turut ambil bagian bersama rekan-rekannya termasuk Maximilian Bayer, Waldemar Anton, Karim Adeyemi, dan Pascal Gross. Kehadiran mereka menandai persiapan tim jelang kembalinya Bundesliga pasca jeda internasional. Napoli menghadapi tantangan besar setelah striker utama mereka Romelu Lukaku. Selain itu, bek Amir Rahmani mengalami cedera ringan pada otot paha belakang kanan saat membela timnas Kosovo melawan Swiss. Rahmani telah memulai rehabilitasi dan diperkirakan akan kembali bermain pada pertandingan melawan Pisa pada 22 September. Winger David Neres juga absen dalam pertandingan melawan Cagliari karena cedera ringan yang didapatkan saat latihan. Cedera ini diperkirakan hanya membutuhkan beberapa hari pemulihan. Penyerang Juventus Arkadiusz Milik memilih untuk tetap berada di Turin setidaknya hingga musim dingin mendatang. Keputusan ini disampaikan oleh jurnalis Nicolas Gira. Sebelumnya, beberapa klub Turki termasuk Trabzonspor dan Samsunspor menunjukkan minat untuk meminjamnya. Namun tawaran tersebut terhalang oleh gaji Milik yang tinggi dan kebutuhan klub-klub tersebut akan pemain yang siap tampil segera. Selain itu, sebuah klub Rusia juga menunjukkan ketertarikan, namun opsi tersebut tidak menarik bagi Milik. Bintang muda Juventus, Kenan Yildiz, kembali jadi sorotan setelah tampil impresif di Serie A. Awalnya direkrut untuk tim U19, penyerang asal Turki ini kini menjadi starter di klub maupun tim nasionalnya. Menurut laporan I Bianconero, ayah Yildiz yang juga jadi agennya dijadwalkan datang ke Turin untuk membahas perpanjangan kontrak. Juventus dikabarkan siap menawarkan kesepakatan baru dengan nilai lebih tinggi, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di skuad. Langkah ini menegaskan tekad Bianconeri mempertahankan Yildiz dan membangun proyek jangka panjang di sekitarnya. Gelandang muda asal Spanyol Nico Paz baru saja dinobatkan sebagai bintang muda Serie A untuk bulan Agustus 2025. Pemain berusia 21 tahun yang kini membela Como FC ini tampil impresif dalam 2 pertandingan pertama musim ini. Penghargaan ini diberikan kepada pemain di bawah usia 23 tahun berdasarkan performa mereka di 2 putaran awal Serie A. Paz dijadwalkan menerima trofi tersebut pada 15 September mendatang sebelum pertandingan melawan Genoa. Pemain belakang AC Milan Pervis Estupinan absen membela timnas Ekuador saat menghadapi Argentina dalam kualifikasi Piala Dunia. Menurut laporan dari Football Italia, Estupinan tidak dipanggil karena mengalami kelebihan beban otot dan belum 100% fit. Sebagai langkah pencegahan, staf medis Ekuador memilih untuk tidak memaksanya bermain, terutama karena tidak ada tekanan untuk lolos kualifikasi. Kondisi ini akan mengevaluasi lebih lanjut setelah Estupinan kembali ke Italia. Absennya Estupinan menambah daftar cedera pemain Milan. AC Milan diperkirakan tanpa Rafael Leao saat menghadapi Bologna di Serie A akhir pekan ini. Menurut laporan dari situs resmi klub, Leao belum pulih sepenuhnya dari cedera betis yang didapatnya saat menghadapi Bari bulan lalu. Pemain asal Portugal ini sempat berharap bisa pulih selama jeda internasional, tetapi hingga kini ia belum bergabung latihan bersama tim, sehingga peluang tampil lawan Rossoblu semakin tipis. Menargetkan laga kontra Udinese pekan depan untuk kembalinya sang bintang. Mourad El Ghezawani, penyerang asal Maroko Spanyol berusia 27 tahun, resmi meninggalkan LCCF setelah 6 musim. Dia bergabung dengan klub Tijuana di Liga MX dengan nilai transfer sekitar 1,5 juta euro. Selama di LC, Mourad tampil dalam 81 pertandingan dan mencetak 18 gol, termasuk 9 gol pada musim lalu yang membantu tim promosi ke La Liga. Di Tijuana, Mourad diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dengan gaya bermain agresif dan kemampuan udara yang menonjol. Penyerang muda Getafe CF, Adrian Liso, terpilih sebagai pemain U23 terbaik La Liga EA Sport untuk bulan Agustus 2025. Pemain berusia 20 tahun asal Zaragoza ini mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan Liga, termasuk gol pembuka saat kemenangan 2-0 atas Celta dan 2 gol dalam kemenangan 2-1 melawan Sevilla. Performa impresif Liso membuatnya mengalahkan pesaing seperti Arda Güler Real Madrid dan Rodrigo Mendoza LC dalam pemungutan suara akhir. Gelandang Barcelona Pedri Gonzalez baru saja dinobatkan sebagai pemilik gol terbaik La Liga untuk bulan Agustus 2025. Gol spektakulernya tercipta saat Barcelona menghadapi Levante pada 24 Agustus lalu, di mana ia menyerangkan tembakan keras di luar kotak penalti yang tak bisa dihentikan kiper lawan, memulai kebangkitan tim dari ketertinggalan 0-2 menjadi kemenangan 3-2. Gol ini dipilih melalui voting publik di situs resmi La Liga, mengalahkan 2 gol luar biasa lainnya dari Nicolas Pepe dan Julian Alvarez.
Bintang Atletico Madrid Thiago Almada harus absen saat Argentina dikalahkan Ekuador dalam kualifikasi Piala Dunia akibat masalah otot. Demikian laporan dari ESPN dan situs resmi klub. Pemain asal Argentina ini sebelumnya tampil impresif dengan memberikan assist saat menang atas Venezuela. Almada kini kembali ke Atletico untuk menjalani pemeriksaan medis guna mengetahui tingkat keparahan cedera. Kabar ini menambah masalah bagi tim asuhan Diego Simeone. Atletico berharap mengakhiri catatan tanpa kemenangan mereka saat menghadapi Villarreal di La Liga Sabtu ini. Antoine Griezmann diperkirakan akan menjadi starter perdana musim ini saat Atletico Madrid menghadapi Villarreal di La Liga akhir pekan ini. Pemain berusia 34 tahun ini sebelumnya hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam 3 pertandingan dengan total waktu bermain sekitar 30 menit. Namun, penampilan yang energik saat bermain imbang 1-1 melawan Alaves menunjukkan bahwa kualitasnya belum pudar. Pelatih Diego Simeone berharap Griezmann dapat menjadi pembeda di lini serang untuk meraih kemenangan perdana musim ini. Lamine Yamal resmi bergabung dengan Visa sebagai duta global untuk Piala Dunia FIFA 2026. Menurut laporan Visa, kontrak ini bernilai 200 juta euro dan berlaku hingga setelah Piala Dunia 2026. Sebagai bagian dari kemitraan, Visa akan menyediakan pengalaman eksklusif bagi pemegang kartu, termasuk kesempatan bertemu langsung dengan Yamal di Barcelona dan merchandise bertanda tangan menjelang turnamen. Visa sendiri berkomitmen untuk menggunakan kekuatan sepak bola dalam memajukan inklusi dan akses di seluruh dunia. West Ham United mengonfirmasi kembalinya Lukas Fabianski ke klub dengan menandatangani kontrak 1 tahun hingga akhir musim 2025-2026. Kiper berusia 40 tahun ini sebelumnya meninggalkan The Hammers pada musim panas lalu sebagai agen bebas. Namun, setelah penampilan kurang memuaskan dari Mats Hermansen, West Ham memutuskan untuk kembali merekrut Fabianski. Dalam wawancara resmi, Fabianski mengungkapkan kebahagiaannya bisa kembali ke London Stadium, menyebut klub ini sangat berarti baginya dan merasa terhormat bisa kembali bergabung. Ange Postecoglou resmi memulai peran barunya sebagai pelatih kepala Nottingham Forest hanya beberapa jam setelah pemecatan Nuno Espirito Santo. Pelatih asal Australia ini menggelar sesi latihan pertama di The Nickel Doughty Academy, menandai perubahan signifikan dalam filosofi permainan klub yang sebelumnya mengandalkan strategi bertahan. Gaya agresif khas Postecoglou yang dikenal dengan pendekatan penyerang dan pressing tinggi kini menjadi fokus utama tim. Era baru ini dimulai dengan tantangan berat, namun optimisme tinggi menyelimuti The Tricky Trees di bawah kepemimpinan Postecoglou. Jeremy Frimpong sudah kembali terlihat di lapangan latihan Liverpool menjelang laga Premier League kontra Burnley. Seperti dilaporkan situs resmi Liverpool FC, bek sayap asal Belanda ini sebelumnya absen 2 pertandingan karena cedera hamstring yang didapat saat laga pembuka melawan Bournemouth. Kembalinya Frimpong memberi harapan dia bisa masuk skuad akhir pekan ini, bertepatan dengan persiapan Liverpool menghadapi Liga Champions pekan depan. Sesi latihan tersebut juga menjadi yang pertama bagi Alexander Isak bersama Liverpool setelah tiba dari tugas internasional. Stefan Bajcetic, gelandang bertahan muda Liverpool, kembali berlatih penuh setelah absen selama 3 bulan akibat cedera hamstring serius yang dialaminya pada akhir Mei. Setelah menjalani pemulihan intensif, Bajcetic terlihat berlatih bersama tim utama Liverpool menjelang pertandingan Premier League melawan Burnley. Pemain berusia 20 tahun ini sebelumnya tampil solid bersama Las Palmas di La Liga sebelum cedera menghambat perjalanannya. Kembalinya Bajcetic diharapkan dapat memperkuat lini tengah Liverpool dalam menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Ibrahima Konate, bek tengah Liverpool berusia 26 tahun, telah menolak tawaran kontrak ketiga dari klub asal Merseyside tersebut. Konate, yang kontraknya akan berakhir pada musim panas mendatang, kini menjadi incaran utama Real Madrid menurut laporan Cult Offside. Keputusan Konate untuk menolak tawaran Liverpool menunjukkan niatnya mencari tantangan baru di La Liga. Pemain internasional Prancis ini sebelumnya juga menanggapi rumor kepindahannya dengan bercanda bahwa rekan setimnya Kylian Mbappe menelpon saya setiap 2 jam terkait spekulasi tersebut. Omar Marmos dipastikan absen membela Manchester City dalam laga derby Manchester melawan United pada Minggu mendatang. Penyerang asal Mesir ini mengalami cedera ligamen lutut saat membela timnas dalam laga kualifikasi Piala Dunia melawan Burkina Faso. Menurut laporan resmi dari Manchester City, hasil pemindaian awal menunjukkan bahwa Marmos tidak akan tersedia untuk pertandingan tersebut. Kehilangan Marmos sebagai pukulan berat bagi pelatih Pep Guardiola, mengingat performa impresifnya musim lalu dengan mencetak 28 gol dalam 17 assist dalam 51 penampilan di semua kompetisi. Kiper Manchester United, Andre Onana, dikabarkan akan terbang ke Turki dalam 24 jam ke depan untuk menyelesaikan kepindahannya ke Trabzonspor secara pinjaman.
Menurut laporan Fabrizio Romano, kepindahan ini diharapkan rampung sebelum jendela transfer ditutup pada Jumat 12 September. Dalam kesepakatan ini, MU tidak akan menerima biaya pinjaman dan Trabzonspor tidak mendapat opsi untuk membeli Onana secara permanen. Untuk Onana yang berusia 29 tahun, kontrak ini menawarkan hampir 2 kali lipat gaji dengan tambahan bonus. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.